Selamat sore bagi buat ibu-ibu semua. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah berkat PKP pada sore hari ini. Dan kiranya kita boleh mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita. Untuk ibadah berkat PKP pada sore ini, kita akan dipimpin oleh Pendeta Janet Lee Alfia Atihuta dari Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Sorek Pekanbaru. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan menyanyikan lagu himne PKP Tersebar di Pulau-Pulau. Sepekan berlalu dalam campur tangan Tuhan. Sore ini kita kembali dipersatukan Tuhan dalam persekutuan memuji dan menyembah-Nya. Mengawali persekutuan ini, mari bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran memasuki ibadah.
Persekutuan kaum perempuan yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada sore ini. Kita memuliakan Tuhan sambil mengundangkan kidung pujian NKB nomor 5, bait 1 dan bait yang kedua, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena kasih dan penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul dan bersukacita di rumah-Mu yang kudus ini. Berkenanlah atas ibadah ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari tangan-Mu menyertai ibadah ini dari awal hingga selesai. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan secara silih berganti yang terambil dari Mazmur 16 pasalnya yang ke-7 sampai dengan pasalnya yang ke-11. Mazmur 16 pasal 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, peliharalah aku seperti biji mata terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Jemaat, silakan duduk kembali. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari NKB nomor 3, baitnya yang pertama, Terpujilah Allah. Sehingga
Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah hidup yang Allah berikan bagi kami, sehingga di saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar firman Tuhan mengisi bejana hati kami, dan kami pun dimampukan, dituntun oleh hikmat firman Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari surat Roma pasal 7 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Surat Roma pasal 7 ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sebelum memulai renungan firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pendeta Janetli Afiahaba Atihuta. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Anugerah Sorek yang melayani di Bajem Suryakasih Tembilahan, Riau. Saya sangat senang dan bersyukur dapat diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian di dalam ibadah Pelkat PKP saat ini. Ada sepenggal lirik dari sebuah lagu yang sangat menarik bagi saya, yaitu Lain di Bibir, Lain di Hati. Potongan ungkapan lirik ini mau menyatakan atau berkaitan dengan sebuah kenyataan yang bertolak belakang dengan kata hati seseorang. Dan keadaan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada hari ini, dan menjadi sebuah dilema dalam dirinya. Sebab kita tahu bersama bahwa latar belakang kehidupan Rasul Paulus di masa yang lalu, ia sangat menjunjung tinggi hukum Taurat dan tradisi Yudaisme. Dan hal ini jugalah yang dipermasalahkan oleh para imam besar dan ahli Taurat terhadap ajaran Rasul Paulus yang mengedepankan tentang Kristologi. Padahal pada intinya pengajaran Rasul Paulus tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia mau menyatakan bahwa Yesus datang dalam dunia untuk memberikan keselamatan dan bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya.
Sebab ibarat aturan yang dibuat itu terkadang dilanggar manusia, begitupun dengan hukum Taurat yang hanya diartikan secara harafiah. Contohnya dalam 10 hukum Taurat dikatakan jangan membunuh. Secara harafiah kita akan berpikir bahwa jangan membunuh berarti tidak menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi bukan hanya seperti itu, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Jangan membunuh itu berkaitan juga tidak hanya seperti membunuh sebagaimana apa yang kita pikirkan. Namun dalam konteks sekarang saat ini bisa saja perkataan kita yang tidak terkontrol dapat menyakiti hati sesama sehingga bisa membunuh karakter seseorang atau membunuh mental seseorang. Itu sama saja dengan membunuh. Sehingga Paulus pun mengakui bahwa dengan jelas segala yang jahat itu ada pada diri kita, sebab kita sebagai manusia hidup di dunia ini dan masih dipengaruhi dengan kedagingan kita, kemauan kita, apa yang kita ingin lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan pada dasarnya semua orang tanpa terkecuali, saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Itu kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-24. Dan sekalipun kita melakukan hukum Taurat, ingat bahwa keselamatan kekal bukan karena usaha kita, tetapi keselamatan itu diperoleh dari iman percaya kita kepada Kristus. Bahwa Kristus tidak kemudian melihat perbuatan baik kita, kemudian kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik dan benar kita itu adalah respon keselamatan yang Yesus Kristus berikan dalam kehidupan kita. Bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah. Dalam kasih karunia itu melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk percaya padanya. Sebab ketika kita telah percaya kepada Kristus dan menjalani serta mengenal jalannya, maka kita berada dalam kebenarannya dan sudah pasti apa yang benar menghasilkan sebuah kebaikan. Itulah mengapa di bagian bacaan yang terakhir Rasul Paulus mengucap syukur. Paulus katakan dan menyimpulkan bahwa apa yang ia gumuli dengan ungkapan syukur. Karena kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena ia membungkukkan dirinya, ia merendahkan dirinya untuk mengasihani saudara dan saya, maka hidup saudara dan saya tidak akan berarti. Oleh karena itu Paulus mengucap syukur, dia sangat menghayati ketika ia memperoleh kehidupan itu. Ia melakukan perbuatan dosa, maka ia pun menyadari bahwa Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian untuk manusia memperoleh akan kehidupan keselamatan. Sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan kita yang kita jalani dan hadapi itu kemudian kita lakukan karena kita mengucap syukur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada hari ini. Ia berusaha untuk kemudian berjalan di dalam kebenaran dan ia tidak mau menjadikan dirinya hamba dosa. Dan ia menyadari dalam kesadaran itu ia tidak menjadi sombong rohani. Karena firman Tuhan mengatakan roh penurut tapi daging lemah. Oleh karena itu kita harus menguasai diri dengan firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai masyarakat Indonesia, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita bukan hanya merdeka sebagai bangsa dan negara, tetapi melalui Rasul Paulus mengingatkan kita
bahwa ketika saudara dan saya memperoleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dalam iman percaya kita kepada Tuhan, saudara dan saya telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut. Kita telah hidup di dalam pendamaian dengan Allah. Sehingga merespon semuanya itu, mari kita pun memiliki iman yang teguh. Mari kita menjalani kasih karunia Allah itu dengan kerendahan hati, dan kita pun juga diajak sebagai orang-orang yang merdeka untuk memerdekakan sesama kita. Sehingga kasih karunia Allah bukan hanya dirasakan dalam hidup kita, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sesama kita yang mengalami belenggu-belenggu penderitaan di tengah-tengah kehidupannya. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini juga kita diajak sebagai ibu-ibu untuk senantiasa berpikir, untuk senantiasa melakukan segala sesuatu bukan hanya berdasarkan apa yang kita katakan, tapi juga berdasarkan apa yang kita lakukan. Bahwa terkadang di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini, ya namanya ibu-ibu, ya, kita juga senantiasa dapat menahan diri. Kadang-kadang hati kita berkata, stop untuk membicarakan orang lain. Itu adalah hal yang tidak benar. Namun terkadang mulut kita yang tidak tahan untuk membicarakan kondisi orang lain yang pada semestinya ternyata itu tidak benar dalam hidup yang kita lihat dan kita jalani bersama dengan mereka. Hati berpikir bahwa cukupkanlah dirimu dengan gaji dan pendapatan suami di tengah-tengah pandemi COVID, tetapi ambigu belanja seorang ibu-ibu terkadang membuat akhirnya kantong menjadi kering, dan dengan keegoan kita pun sebagai rumah tangga mengalami persoalan materi. Oleh karena itu mari, ketika hati berkata dengan tuntunan Roh Kudus untuk tidak melakukannya, maka kita juga harus menguasai diri kita untuk tidak melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bernyanyi dari NKB nomor 181A bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku sambil memberikan persembahan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku
Persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang membawa kami sebagai persekutuan kaum perempuan untuk menjalani kehidupan kami sebagai anugerah Allah yang kami dapatkan dalam kasih karunia melalui Yesus Kristus yang datang memberikan hidup dan kehidupan bagi kami. Sehingga kiranya firman Tuhan dapat termaterai dalam hati kami dan dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, dengan hati yang tertunduk, kami ingin menaikkan syafaat kami kepadamu. Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang menjalani kehidupan di tengah-tengah kondisi situasi yang kami jalani pada saat ini. Pandemi COVID yang kami hadapi membuat kami terkadang berada di dalam kondisi yang sangat lemah. Membuat kami terkadang putus asa. Membuat kami terkadang hilang harap kepada Tuhan. Kiranya Engkau datang dengan kuasa Roh Kudus untuk menolong kami semua sebagai kaum ibu. Senantiasa kami memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengelola hati kami, menata kehidupan rumah tangga kami, sehingga persoalan-persoalan yang kami hadapi bersama dengan suami dan anak-anak, itu boleh kami jalani dalam iman yang teguh dan kuat, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami Tuhan sebagai ibu-ibu yang adalah tiang doa di tengah-tengah rumah tangga kami. Sehingga kami pun dapat menjadi ibu-ibu yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan pengharapan. Karena kekuatan iman kami dapatkan dalam doa yang kami jalani. Mampukan kami untuk menopang pasangan hidup kami. Mampukan kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan suami kami, untuk berlutut dan berdoa bersama dengan mereka, sehingga kami pun dapat menjalani semua itu dalam perkenanan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, berkati masa depan hidup mereka dalam studi baik yang mereka saat ini jalani dalam kondisi yang daring. Tuhan berikan kami juga kesabaran hati, berikan kami juga hikmat ketika kami mendampingi anak-anak kami yang saat ini menjalani sekolah secara daring. Mampukan kami Tuhan untuk mendampingi mereka. Biarlah kehadiran kami sebagai kaum ibu dapat memberikan semangat bagi mereka untuk dapat belajar di tengah-tengah kondisi dan situasi kami saat ini. Berkati kami juga sebagai persekutuan Pelkat PKP GPIB Ebenezer saat ini dalam pelayanan, dalam penata layanan. Tuhan memberkati pengurus, Tuhan senantiasa memberkati seluruh anggota Pelkat PKP, sekalipun tidak berjumpa hanya melalui virtual, tetapi kami percaya hati dan doa kami itu berjumpa di dalam doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pelayanan dalam GPIB Jemaat Ebenezer saat ini. Tuhan memberkati Pendeta Emil Joderey sebagai Ketua Majelis Jemaat bersama-sama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat dan seluruh majelis yang ada. Demikian juga komisi-komisi, pelkat-pelkat, kepanitiaan. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala hal pelayanan yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah jemaat GPB Ebenezer itu boleh menjadi kekuatan untuk membangun jemaat menjadi jemaat yang misioner. Kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah keadaan dan situasi yang dialami. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan biarlah di dalam semua itu berkati usaha-usaha yang dilakukan. Tuhan memberkati semangat dari para aparat dan juga tenaga medis, dan terlebih lagi Tuhan, kesadaran kami sebagai masyarakat untuk menaati protokol kesehatan.
Kendati pun belum semua terjadi, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami melewati badai hidup, sehingga kami boleh akan mendapatkan keadaan yang terbaik. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Hadir. Tuhan memberkati setiap harapan, kerinduan, bahkan apapun yang ingin kami lakukan. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam proses kehidupan yang kami alami, sehingga kami dapat bertahan dan kami dapat keluar sebagai seorang pemenang. Ya Allah, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi dari NKB nomor 188 bait 1 dan 2, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Dia gembalaku, gembalaku, Saudara-saudara, ibadah akan segera usai. Oleh karena itu, marilah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kini terimalah curahan berkat-Nya. Allah yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat-Nya atasmu sekalian,
supaya engkau dimampukan untuk terus melangkah dan berkarya dalam hidup yang Tuhan percayakan. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah mengikuti dari rumah. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Janet Lee Afia Atihuta yang sudah memimpin ibadah Pelkat PKP di Jemaat Ebenezer Tanah Pasir. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian ibu-ibu, saya akan infokan bahwa mulai hari ini, minggu depan, dan selama kita ibadah masih di rumah, untuk ibadah Pelkat PKP yang bertugas liturgos, kiranya melihat jadwalnya masing-masing, karena mulai hari ini dan minggu depan dan seterusnya itu tetap kita akan memakai jadwal yang sudah ada. Jadi ibu-ibu yang bertugas untuk liturgos minggu depan, Selasa depan, agak gereja untuk rekaman, nanti Bapak Pendeta yang akan pandu. Kemudian bagi ibu-ibu yang sudah memesan kain seragam ungu PKP, kiranya ibu-ibu boleh mengambil di rumah saya dan ibu-ibu sudah jahitkan, supaya nanti jika kita sudah aktif kembali, ibu-ibu semua sudah bisa pakai dan semua sudah punya seragam, karena liturgos kantoria kita akan tetap memakai seragam Pelkat PKP. Terima kasih, selamat malam.